Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali pada program Tahsin Online yang pada kesempatan-kesempatan lalu kita telah membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah ketika membaca Al-Quran. Baik, insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas setidaknya ada 3 kesalahan yang seharusnya dihindari para pembaca Al-Quran ketika melafalkan huruf ta. Apa saja 3 kesalahan tersebut? Simak terus videonya. Kesalahan pertama ketika mengucapkan atau melafalkan huruf ta adalah terlalu berlebihan memberikan sifat hamas pada huruf ta sehingga bunyi huruf ta menjadi lebih samar. Nah, karena perlu kita ketahui ta ini punya salah satu sifat diantaranya adalah hams atau mengalirkan nafas ketika mengucapkan hurufnya. Nah, jadi ketika pengucapan huruf ta ada aliran nafas. Kalau huruf ta-nya ini hidup, baik itu berharokat fathah, dhammah atau kasroh, maka aliran nafasnya berada di awal sebelum suara harokatnya keluar dari mulut. Jadi ketika pengucapan ta, nah itu ada sedikit angin ya. Nah, angin itu disebut dengan hams dalam sifat huruf ta. Nah, kesalahan ketika mengucapkan huruf ta adalah terlalu berlebihan memberikan sifat hamas pada huruf ta sehingga bunyinya menjadi ta begitu ya. Ketika huruf ta ini hidup, baik itu berharokat fathah, dhammah atau kasroh. Nah, maka yang benar adalah ta, tidak terlalu berlebihan, tidak sama sekali memberikan sifat hamas gitu ya. Jadi kalau tidak memberikan sifat hamas sama sekali, bunyinya menjadi ta. Nah, itu tidak ada sama sekali hamasnya. Maka dia diberikan sedikit hamas atau aliran nafas ketika pengucapan huruf ta. Seperti contoh kesalahan memberikan sifat hamas atau pengaliran nafas yang terlalu berlebihan ketika mengucapkan atau melafalkan huruf ta adalah pada kata siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, huruf ta berbunyi ta begitu ya. Nah, ini terlalu berlebihan dalam memberikan atau membunyikan huruf ta dengan mengalirkan nafas sehingga berbunyi ta begitu. Maka yang benar adalah ta. Yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi, maka yang benar insyaallah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu. Selanjutnya kesalahan yang kedua yang biasa terjadi ketika melafalkan huruf ta yang perlu kita hindari juga adalah ketika huruf ta berharokat sukun dan terlalu berlebihan memberikan sifat hamas atau terlalu berlebihan dalam mengalirkan nafas. Nah, kalau yang pertama tadi ketika huruf ta berharokat hidup, baik fathah, dhammah atau kasroh, aliran nafasnya berada di awal. Sementara ketika huruf ta berharokat sukun, aliran nafasnya berada di akhir. Nah, jadi dia mengalir begitu. Tetapi kesalahan yang biasa terjadi adalah terlalu berlebihan dalam mengalirkan nafas, dalam memberikan sifat hams pada huruf ta, sehingga huruf ta dibaca tat gitu. Seperti contoh u'iddat lil kafirin. Saya ulangi, u'iddat lil kafirin. Pada penggalan kata dat, nah di situ terlalu berlebihan dalam memberikan sifat hamas
sehingga terdengar aliran nafas atau aliran suara sofir, terdengar desis suara. Nah, dalam sifat huruf itu desis itu disebut dengan sofir, sehingga menambah sifat baru pada huruf ta, yang mana huruf ta ini hanya punya sifat hamas saja, tetapi ketika ditambah dengan suara yang berlebihan, menambah sifatnya menjadi sofir karena ada desis angin di akhirnya, yang mana seharusnya desis ini hanya terletak pada 3 huruf. Yang pertama huruf sin, yang kedua huruf sod, dan yang ketiga huruf zai. Nah, suara sofir ini seharusnya pada 3 huruf ini saja, tetapi bisa terjadi pada huruf ta ketika tidak tepat dalam membaca atau melafalkan huruf ta. Maka yang benar adalah u'iddat lil kafirin. Jadi bukan dibaca u'iddat lil kafirin, tetapi dat, u'iddat lil kafirin, begitu. Kemudian kesalahan yang ketiga yang biasa terjadi ketika melafalkan huruf ta pada saat membaca Al-Quran adalah menebalkan suara huruf ta ketika huruf ta ini berdekatan dengan huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini disebut juga dengan huruf tebal karena ketika pengucapan hurufnya naiknya pangkal lidah ke langit-langit sehingga keluar suaranya o pada saat pengucapan huruf isti'la. Nah, diantaranya seperti contoh huruf kho, ya, kemudian huruf so. Nah, ini naiknya pangkal lidah ke langit-langit sehingga suara huruf itu mengalirnya suara dengan bunyi o, ya. Nah, kesalahan ketika pengucapan huruf ta apabila huruf ta ini berdekatan dengan huruf isti'la yang berbunyi o tadi, biasanya terikut suara o-nya kepada huruf ta. Seperti contoh, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, pada kalimat tato dibaca toto, tatma'innul. Nah, ini biasanya terjadi dan tanpa disadari karena memang huruf ta berdekatan dengan huruf isti'la. Maka kalau tidak hati-hati biasanya huruf ta terikut terbaca tebal sebagaimana huruf to. Nah, yang biasanya terjadi itu adalah ketika membaca ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka yang benar bukan toto tapi ta, tato, tato, begitu ya. Maka yang benar ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Baik, itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kesalahan yang seharusnya kita hindari pada saat membaca Al-Quran ketika melafalkan huruf ta. Memang kesalahan-kesalahan ini biasanya tanpa disadari. Jadi yang sudah terbiasa membaca Al-Quran pun jika tidak berhati-hati dan terus memperhatikan bagaimana pelafalan yang baik dan benar, biasanya terjadi di beberapa tempat meskipun tidak semuanya. Akan tetapi demi menambah kehusyuan kita dalam membaca Al-Quran, ini semua perlu kita perhatikan agar bacaan kita senantiasa semakin baik dan terus membaik. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dukung terus program Tahsin Online di channel Labbaik TV ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.